Ya. Ingin menjadi seorang guru, terus usaha yang dilakukan, belajar memahami karakter anak, terus yang kedua belajar membiasakan mengajar atau public speaking, yang ketiga meningkatkan kemampuan komunikasi dengan baik, yang keempat bertindak sebagai panutan, yang kelima memberikan keteladanan yang baik. Oke. Setelah saya menjadi pengusaha, langkah pertama yang saya akan lakukan, yang pertama membuat strategi, yang kedua meningkatkan skill yang ada, yang ketiga meningkatkan public speaking, yang keempat berusaha menjadi leadership atau kepemimpinan yang baik, yang kelima berbahasa yang baik dan benar. Udah, bukannya 6 dihapus, Bu. Oh ya. Setelah saya menjadi kepala sekolah, hal yang pertama saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat, membuat program yang dapat membangun kesuksesan bagi siswa di masa depan, melakukan pendekatan guru dan murid agar dapat memahami setiap karakter murid, berani dan dalam setiap mengambil keputusan. Iya, sip. 10 langkah sesudah saya menjadi atlet. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam hal tersebut, rajin latihan, tidak mengeluh, selalu bersemangat dalam latihan, menjaga pola makan, tidak bermalas-malasan, berpartisipasi dalam lomba, mengikuti lomba di dalam atau di luar negeri, mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi dan menjaga pola tidur. Mantap. Usahaku ketika telah tercapai menjadi seorang peneliti, pertama memperbanyak wawasan, kedua memperluas koneksi dengan orang-orang yang berprofesi sama, mengetahui lebih detailnya tentang yang diteliti, yang keempat bermitra atau bergabung dengan orang-orang yang mempunyai visi atau misi yang sama, yang kelima menemukan penemuan baru atau menemukan solusi dari hasil yang diteliti, yang keenam menghasilkan buah penelitian dengan penulisan atau jurnal dengan menembus tahap internasional, yang ketujuh mempresentasikan hasil riset kepada tim pengembangan, yang kedelapan melakukan evaluasi penelitian secara berkala, yang kesembilan melakukan riset lebih mendalam, yang ke-10 tersebar luas hasil penelitian dan bisa diterima oleh masyarakat. Oke, jadi seorang peneliti ya. Ya. Di sini Nggak apa-apa. di sini saya ada 3 cita-cita. Yang pertama agak keras ya. Nggak apa-apa, kan biar ke ini. Yang pertama menjadi istri dan ibu salehah yang berpendidikan baik. Yang kedua menjadi owner bisnis baju muslimah. Yang ketiga Amin. guru ngaji yang bersanad. Terus langkah-langkah menjadi istri dan ibu salehah yang berpendidikan baik itu, yang pertama sebelum menikah perbanyak mengikuti kelas pranikah, bagaimana menjadi istri yang baik. Terus yang kedua sebelum menikah perbanyak mengikuti kelas parenting anak. Yang ketiga lebih dekat lagi dengan Allah, perbanyak berdoa, usaha, dan perbanyak relasi. Banyak ya? Ya, nggak apa-apa. 10, ada 10 itu? Lebih ya? Ya udah 10 disebutkan? Udah. Ya oke, cukup dulu ya. Langsung ibu. Ya. Ingin menjadi tenaga pendidik, langkah-langkahnya yang pertama memiliki tekad dan niat yang kuat, memperbanyak membaca buku, mampu untuk mendekatkan diri kepada siswa, bertanggung jawab, meningkatkan public speaking menjadi lebih baik, bertindak sebagai panutan, berkelakuan yang baik, mampu untuk terus belajar dan berkembang, dan yang terakhir mampu untuk menjadi pendengar yang baik. Oke. Ya. Belum. Kan udah tadi menulis. Belum dikit. Ya. Jadi apa, Teteh? Ingin menjadi guru. Ya. Langkah-langkah setelah menjadi guru, ingin memperbaiki public speaking, mengasah dan mencari tahu bagaimana menjadi guru yang baik, melatih diri, dan mempersiapkan mental. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjadi guru, saya harus mampu beradaptasi, meningkatkan public speaking, mempersiapkan diri, mencoba untuk mengajar dari yang kecil, jadi secara bertahap, berlatih dan berkembang, mampu memahami karakter anak, belajar lebih luas
terus memperbaiki bahasa. Oke, terima kasih. 5 nggak apa? Nggak apa-apa. Sok. Saya ingin menjadi ketua bidang suatu organisasi. Setelah saya menjadi ketua bidang, saya ingin memahami secara luas tentang bidang tersebut, membuat program yang baik untuk organisasi ke depannya, menjalani program sesuai bermanfaat. Kenapa ketawa? Videonya tuh. Ayo lanjutkan. Maaf. Menjalani program supaya bermanfaat untuk orang sekitar, membuat anak-anak nyaman berada di bidang tersebut dan mengembangkan organisasi. Sip, mantap. Iya, oke. Yang pertama memperkenalkan ciri bahasa khas di negara sendiri, Ya. yang kedua mengajarkan, yang ketiga mengembangkan, yang keempat mewajibkan penggunaan bahasa sendiri, bahasa Indonesia, yang kelima mengarahkan, yang keenam membuat anak-anak cinta kepada bahasa mereka sendiri, yang ketujuh menjadi guru yang dapat mencontoh hal yang baik kepada murid, yang delapan mampu menjadi orang tua di sekolah bagi murid, yang ke-9 menjadi support system bagi murid, yang ke-10 memahami karakteristik murid. Mantap. Makasih ya. Yang pertama, melihat karakteristik. Jadi apa? Oh iya, Jadi menjadi guru. Guru. Nah, yang pertama, melihat karakteristik anak yang berbeda-beda. Yang kedua, membuat suasana yang menyenangkan di dalam kelas agar anak-anak merasa nyaman. Yang ketiga, mengajarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, menjadi panutan mereka. Dan yang kelima, berusaha menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Oke. Berikutnya Teh. Yang akan saya lakukan setelah menjadi owner yaitu yang pertama melakukan hal tersebut dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, yang kedua menjadi pemimpin yang patut dicontoh, yang ketiga merancang program kerja yang lebih baik, yang keempat menjadikan perusahaan yang bermanfaat, yang kelima mengembangkan skill. Oke, terima kasih Teh. Oke Teh. Sebelum menjadi guru, alangkah baiknya kita harus belajar dulu, yakin pada Allah. Suatu saat nanti bisa tercapai impian yang saya inginkan. Setelah impian itu tercapai menjadi guru, langkah selanjutnya yaitu terus belajar, menggapai cita-cita menjadi seorang PNS, guru PNS, mengenali karakter siswa, terus mampu mengembangkan komunikasi yang baik, mampu menjadi ibu yang baik untuk anak kita. Oke, terima kasih Teh. Oke. Dreamnya menjadi pengusaha sukses itu langkah selanjutnya selalu mengembangkan diri, memiliki banyak karyawan, membuat karyawan makmur, mendukung karyawan untuk jadi kreatif, bersikap terbuka pada ide baru, mendengar masukan, membangun hubungan yang baik dengan karyawan, dan mengelola konflik atau memecahkan masalah. Oke, sip. Jangan dilihat. Harapan saya selain itu yaitu untuk menjadi guru profesional harus melakukan pendidikan yang lebih tinggi lagi, mengembangkan ilmu yang didapat juga, terus mulai menambahkan pengalaman mengajar di sekolah-sekolah lainnya, terus belajar parenting terhadap anak supaya saat mengajar bisa lebih baik, terus bisa memahami karakter anak-anak, terus lebih belajar supaya bisa mendapat profesi sebagai guru PNS. Itu aja. Makasih Teh. Berikutnya Teh. Impian saya ingin menjadi seorang pimpinan pondok pesantren. Nah, usaha-usaha yang akan saya lakukan jika impian saya sudah tercapai, yang pertama membangun fasilitas yang nyaman buat para santri, yang kedua mendatangkan guru-guru pembimbing yang terbaik, yang ketiga memberikan beasiswa mondok gratis bagi anak yatim dan duafa, yang keempat membuat program wajib tahfidz 30 juz, yang kelima mengadakan program rimla tahunan, yang keenam mengadakan program perlombaan setiap akhir tahun, yang ketujuh membuat program-program baru yang dapat mengembangkan pondok pesantren, kemudian yang kedelapan menetapkan bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian, dan yang terakhir yang terpenting adalah menjadi pimpinan yang beramanah dan terus menambah ilmu pengetahuan. Oke, luar biasa. Alangkah setelah saya menjadi kepala sekolah, yang pertama saya akan belajar bahasa Indonesia lagi supaya kata-kata saya lebih formal ketika saya berbicara di depan umum. Yang kedua,
Dan saya akan belajar menjadi seorang pemimpin. Bagaimana cara ketika memimpin suatu sekolah. Yang ketiga, saya akan membuat kebijakan agar para guru mengajarnya lebih baik lagi. Yang keempat, saya akan memperbaiki fasilitas atau melengkapi fasilitas sekolah. Yang kelima, saya akan menambah program atau ekstrakurikuler supaya peserta didik mempunyai pengalaman dan bisa mengharumkan nama sekolah. Iya, oke. Ya. Jadi pertama saya akan memperbaiki dari segi bahasa. Sebagai ketua organisasi gitu. Sebagai ketua organisasi, yang pertama saya akan memperbaiki dari diri sendiri, yaitu dari segi bahasa. Yang kedua attitude, dan yang ketiga kualitas berbicara. Yang keempat akan membenahi sebuah organisasi dengan lebih baik. Yang kelima ingin memperbaiki sistem dan aturan yang berkualitas. Yang keenam melanjutkan dan menambahkan karakter dalam organisasi tersebut. Yang ketujuh mewadahi bakat dari segi kader organisasi tersebut. Oke. Yuk. Apa tuh? Ganti status nih. Ya, apa? Ketika saya menjadi seorang bos muda. Ya, apa nih yang dilakukan? Arek bos naon? Memiliki tekad yang kuat, mengembangkan minat serta bakat, memberantas para pengangguran, menyusun strategi bisnis, memanusiakan para manusia. Udah, Bu. Udah, oke, terima kasih. Yuk. Apa Pak Sok sebutkan? Menggelegar, dua tapi menggelegar. Ketika saya menjadi presiden, saya akan membangun negara yang maju dan makmur. Kedua, akan mengurangi angka kemiskinan. Oke, terima kasih. Oh. Apa-apa ya. Ketika saya menjadi juragan kontrakan, langkah yang pertama saya adalah saya akan mempromosikan kepada orang-orang. Yang kedua, saya akan memfasilitasi kontrakan saya dengan senyaman mungkin. Yang ketiga, ketika 1 tahun ke depan kontrakan saya ramai penghuninya, saya akan membangun lagi kontrakan saya yang dari asalnya 10 pintu menjadi 15 pintu. Lalu yang kelima, ketika 1 tahun ke depannya lagi ramai, saya akan membuat peternakan lele. Jadi nambah status ini. Dan keenam, saya akan menikmati hidup saya. Tepuk tangan semua ya.